Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Wah, alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini kita ketemu lagi di hari Jumat ya untuk acara sharing-sharing malam, ngobrol-ngobrol di hari Jumat. Dan selamat datang bagi Anda yang sudah bergabung baik di Zoom maupun yang ada di YouTube. Ya, silahkan boleh mengajak siapa saja ya, teman, keluarga, saudara untuk ngobrol santai. Ya, kita malam ini akan ngopi bareng ya, malam-malam sambil kita akan sharing tentang temanya bagaimana kita tetap bisa bertumbuh ya dengan kondisi apapun ya, bahkan punya masalah pun kita bisa tetap bertumbuh. Nah, yang mau absen boleh dari kota mana saja, dari dalam negeri maupun luar negeri. Wah, ini nih ya, Kalimantan Barat hadir. Wah, oke, yang di YouTube ini ya mulai ngumpul. Alhamdulillah Jogja cuaca cerah dan jalan-jalan lancar ya, karena sudah nggak masa liburan. Nah, nanti bagi Anda yang ada di Jakarta, jangan lupa nanti hari Sabtu itu ada acara di kantor 3i Network ya, yang di Kemayoran. Itu di Hermina Tower. Nah, nanti Anda bisa datang mengajak calon mitra Anda untuk mengikuti acara presentasi ya, BOP. Kemudian bagi Anda yang domisilinya di sekitar Yogyakarta, jadi Yogyakarta, Solo, kemudian Magelang, Temanggung ya, silahkan Anda bisa hadir hari Jumat depan. Insya Allah nanti akan ada acara BOP ya, ada presentasi, dan Anda bisa mengajak calon mitra juga untuk sama-sama sharing ya, sama-sama belajar, dan kita akan memberikan informasi tentang peluang bisnis yang paling dicari di tahun 2023. Oke. Nah, ini ada Tangerang, Semarang, wes mantap ya. ND Flores, wah, ND Flores ya. Malam ini banyak yang live di YouTube ya. Aceh juga nih, Bang Saidi, apa kabar? Wes mantap ya, dari Aceh sampai ND. Ini malam-malam ini sudah ngumpul ya, kita ngobrol bareng. Kita akan membahas tentang bagaimana sebuah masalah atau problem bisa mensupport kita agar lebih baik lagi. Nah, bagi Anda yang hadir malam ini, boleh ketik dong chat ya, di chat di YouTube maupun di Zoom. Kira-kira ada nggak yang hari ini nggak punya masalah ya, atau lagi punya masalah nih? Nah, boleh ketik ya, lagi punya masalah, masalahnya apa, yang mau ngetik boleh ya. Kalau nggak mau cerita ya tulis saja, iya lagi masalah, ada masalah. Nah, ternyata masalah bertubi-tubi, King. Wah, ini ya, masalah bertubi-tubi insya Allah nanti akan bisa menghasilkan peluang yang bertubi-tubi. Amin. Banyak masalah nih, Coach. Ya, coba yang di YouTube. Punya masalah nggak? Ada nggak yang hidupnya nggak punya masalah? Ya, boleh ketik.
Nah, bagi Anda yang punya masalah, apa harapan Anda setelah ikut sharing malam ini? Nah, setelah acara ini, apa yang Anda harapkan? Masalah setiap hari ada, King, sampai sekarang ya, sampai gini. Wah, Pak Sasongko, ada, King. Cuman istriku belum menyatu. Wah, gampang gitu ya. Dari kecil sampai sekarang banyak masalah. Ya, ternyata ya. Nah, ini rahasianya. Ternyata ketika kita lahir sampai dengan nanti itu kita hidup penuh dengan masalah. Dan kapan kita bisa terhindar dari masalah? Nanti setelah kita masuk surga baru ya, nggak punya masalah. Selama masih hidup di dunia nggak usah khawatir ya, semua orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Semakin tinggi, kayak misalnya naik pohon ya, semakin tinggi posisinya, maka anginnya makin kenceng, masalahnya makin banyak. Ini. Nah, kita akan lihat ya di slide-nya. Nah, sebentar nih, saya ambil posisi dulu ya. Oke, perhatikan. Nah, ini jadi semua orang ini punya masalah atau punya cobaan ya, kan hidup ini penuh cobaan. Nah, ini ciri-cirinya. Ya, sebentar saya pindah dulu. Oke. Nah, ini ya. Cobaan. Diberi miskin, gagal. Diberi kaya, gagal. Ada nggak? Jadi ada orang dikasih cobaan miskin, gagal nih. Waduh, ngeluh terus nih hidupnya. Gimana nih? Aduh, kok saya hidupnya kayak gini? Berdoa, ya Allah, ya berikanlah saya kekayaan agar hidup saya bisa semakin nyaman. Ya, jadi miskinnya ngeluh. Ini, miskinnya gagal. Ya, ngeluh terus. Kemudian sama Allah diberi kaya. Dan ternyata ketika diberi kaya gagal juga. Contohnya gimana? Ya, diberi miskin gagal, diberi kaya gagal. Ada enggak? Nah, ini ada juga. Bahkan beberapa artis ya yang kita bisa cari di Google itu ketika kaya, ketika sukses malah bunuh diri. Ya, ini bukan bangkrut ya, benar aja bukan bangkrut. Jadi dalam kondisi kaya, dalam kondisi terkenal malah bunuh diri. Artinya apa? Kekayaannya itu tidak membuat dia sukses, malah membuat dia stres. Ya kan? Dan akhirnya malah bunuh diri. Berarti kan dalam kondisi kaya, dalam kondisi terkenal, dia gagal. Setuju nggak? Ya, miskinnya gagal, kayanya gagal. Oke, mau nggak yang model kayak gini? Naudzubillahi min dalik. Oke, selanjutnya yang nomor 2 apa? Diberi miskin gagal, diberi kaya sukses. Wah, ini ya. Doanya gini, ya Allah, saya ini kok miskin terus ya. Tiap hari dikejar-kejar hutang. Mbok saya dikasih kaya. Biar saya nanti kalau kaya hidupnya bisa berkah, bisa berbagi, bisa bersedekah, bisa memberikan makan anak yatim, menafkahi orang miskin ya. Kemudian Allah berikan kekayaan dan sukses. Jadi apa yang dicita-citakan terwujud. Kemudian dia ketika kaya itu bersyukur. Dengan cara apa? Berbagi dan menginspirasi. Ada nggak yang seperti ini? Ya, dikasih miskin gagal. Kenapa? Ngeluh terus ya, nggak bisa sabar.
ngeluh terus, tiap hari ngeluh terus. Ini ya, kemudian diberi kaya, sukses. Siapa yang mau yang nomor dua? Jadi kondisinya sekarang sudah kayak nomor dua nih. Ngaku ya, miskinnya gagal. Mosok sih, jangan sampai ya. Tapi kalau merasa gagal gimana? Nggak apa-apa, miskinnya gagal. Yang kedua itu ya, diberi kayanya, sukses. Nah, terus yang ketiga apa? Diberi miskin, sukses, diberi kaya, gagal. Ada nggak orang yang model kayak gini? Nah, jadi ketika miskin, ini orangnya sabar, nggak pernah ngeluh, ya, nggak pernah ngeluh, sabar, rajin ibadah, senyum terus, ya kan? Karena nggak bisa sedekah pakai uang, sedekahnya pakai senyum, ya, senyum sana, senyum sini, ya, asal jangan ketawa sana, ketawa sini, ya, senyum, wah, karena dia nggak bisa sedekah uang, sedekahnya dengan senyum, ini. Nah, miskinnya sukses dan bersyukur terus. Kemudian Allah kirim cobaan berupa kekayaan. Nah, ketika dia kaya malah gagal. Ini ya, jadi sombong, jadi tinggi hati, merasa dia bisa kaya itu karena kerja kerasnya, bukan karena pemberian dari Allah. Ini. Jadi saya sukses itu karena saya kerja keras. Ya, saya selalu tahu peluang, saya tahu ini bisnis bagus, kemudian saya jalankan dan sukses. Kemudian ibadahnya berkurang, ya kan? Yang tadinya rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, mulai ditinggalkan, ya. Kemudian yang tadinya puasa Senin Kemis, ya, kemudian berkurang, gini ya. Ada kisahnya di masa Rasulullah seperti itu. Ya, ada sahabat Rasul itu kondisinya miskin, rajin. Ya, satu saat minta didoakan agar bisa jadi kaya. Ya, oleh Rasulullah didoakan agar bisa jadi kaya, kemudian dikasih 1 ekor kambing. Nah, 1 ekor kambing ini kemudian digembalakan, ya, dan kambingnya semakin banyak, dan akhirnya lupa. Yang tadinya sholatnya nggak pernah telat dan awal waktu mulai pas-pasan, ya. Kemudian semakin banyak ternaknya, itu semakin mundur lagi. Akhirnya sholatnya masbuk belakangan. Kemudian akhirnya sholatnya di rumah atau di perjalanan. Nah, ini ya. Maka kata Rasulullah, wah, celaka. Ini orang yang seperti ini celaka. Ya, miskinnya sukses, ketika kaya malah gagal. Mau nggak? Yang nomor 3? Nggak mau ya. Oke, dan yang keempat, yang terakhir adalah diberi miskin sukses, diberi kaya sukses. Wah, ini ya. Miskinnya sukses, bisa bersabar, bisa berbaik sangka kepada Allah, ya kan, terus bisa menikmati kondisinya, ya. Miskinnya sukses, kemudian oleh Allah diberikan cobaan berupa kekayaan. Ternyata ketika diberikan cobaan kekayaan, orangnya tidak berubah, orangnya tetap bersyukur, ya, dan bersabar, kemudian tetap berbagi, ya, rezekinya banyak, dibaginya juga semakin banyak. Ini ya. Dulu sedekahnya senyum, ya, sekarang karena income-nya sudah besar, 200 juta per bulan, ya, sedekahnya ratusan juta per bulan, 100 juta per bulan, ya. Dia umroh, mengumrohkan, kemudian memberikan sedekah, mengambil beberapa anak yatim, kemudian memberikan nafkah orang miskin. Nah, ini ya. Ya. Miskinnya sukses, ketika kaya sukses. Nggak sampai di sini. Hal apa yang Anda dapatkan dari 4 contoh hasil ini? Ya, apa yang Anda dapatkan? Sikap Anda tentang miskin itu apa, kaya itu apa? Ya, boleh ketik ya.
Ya, miskin itu apa menurut Anda? Kaya itu apa menurut Anda? Boleh ketik ya. Yang di YouTube boleh ketik juga. Ya, ini saya juga bisa baca nih yang YouTube ya, tenang aja. Posisinya di layarnya udah saya atur agar bisa membaca yang di Zoom dan juga bisa membaca di YouTube. Ya, sambil ngopi ya. Wah, luar biasa ya. Bu Samsiati, miskin ujian, kaya juga ujian. Oke, Awi Maulana, miskin cobaan, kaya ujian. Sama ujian. Oke, Sugeng Wiono, kesemuanya hanya rasa syukur coach. Pak Ahmad, tetap positive thinking dan selalu bersyukur apapun keadaan yang dialami. Nah, ini yang di YouTube ya. Oke, Pak Sasongko, miskin kaya cuma mental. Wah, luar biasa ya, tergantung mental. Si Jum, miskin itu ujian dan kaya ujian. Nah, malam ini kita sama-sama belajar ya bahwa miskin itu ujian dan kaya juga ujian. Miskin cobaan, kaya juga cobaan. Ternyata ya. Jadi jangan merasa kalau kita nanti suatu saat kaya itu Anda sudah sukses. Bukan. Itu bukan tujuan. Ingat-ingat ya. Kaya itu bukan tujuan. Kaya itu ujian. Tujuan apa? Tujuannya kita sukses. Kenapa? Karena terbukti orang yang kaya gagal banyak. Orang yang kaya tenar bunuh diri banyak. Orang kaya yang hidupnya tidak tenang banyak. Banyak banget. Ya. Orang kaya gak bisa umroh banyak. Orang miskin bisa umroh banyak. Jadi miskin dan kaya itu bukan patokan ya. Miskin itu Anda gagal, bukan. Kaya Anda sukses juga bukan. Ya. Sukses gagal itu terbentuk di hati kita. Kalau jiwa kita tenang, jiwa kita bahagia, maka ketika miskin itu bisa juga kita sukses. Ketika orang miskin yang sukses melihat orang kaya, itu matanya nggak gelap, biasa aja. Orang kaya lewat, itu tidak melihat orang sukses lewat, tapi melihat orang yang dikasih cobaan kekayaan lewat. Ini ya bedanya. Kalau orang yang miskin sukses melihat orang kaya lewat, itu biasa aja. Memandangnya begini. Ya, memandangnya bukan lihat orang sukses lewat, bukan, tapi memandang orang yang lagi diuji Allah dengan kekayaannya sedang lewat. Masalah dia bisa sukses dengan kekayaannya atau gagal dengan kekayaannya, wallahu alam. Hanya Allah dan dia yang tahu. Ya, gitu. Nah, kita juga nggak boleh memandang seseorang yang miskin itu orang gagal. Kenapa? Karena orang miskin itu cobaan juga. Belum tentu loh kita ini lebih sukses daripada orang yang lebih miskin daripada kita. Bisa saja hidup mereka tenang. Ya, miskin, makanya sehari cuma 2 kali. Itu nasi sama tempe atau nasi sama kecap doang atau nasi sama tempe dan kecap doang. Ya, itu. Tapi hatinya tenang. Ya, bersyukur banget, alhamdulillah ya, saya sudah bisa makan ketemu nasi dan tempe sehari 2 kali. Di Afrika sana ya, kondisinya yang sulit itu boro-boro untuk makan sehari 2 kali, sehari sekali saja belum tentu. Alhamdulillah saya diberikan sehat. Ya, bayangin sekaya apapun kalau lagi sakit itu hidupnya nggak nyaman, beneran. Sakit apapun, walaupun sakit panu ya, tetap aja hidupnya nggak nyaman, beneran. Ada aja, gitu. Sakit apa yang nggak yang bisa nyaman? Nggak ada.
semua penyakit itu nggak nyaman. Itu. Jadi ketika miskin bisa bersyukur, ya, itu berarti kita sudah sukses. Makanya jangan, kalau orang Jawa bilang jangan gumunan, ya, jangan kagetan, biasa aja. Itu kata guru saya ya. Guru saya tuh guru silat saya bilang gini, pokoknya kalau hidup itu jangan kagetan, jangan gumunan, jangan. Ya, ngelihat orang kaya biasa aja, ngelihat orang miskin biasa aja. Ya, karena dua-duanya ujian. Ngelihat kondisi kita juga biasa aja. Kenapa? Karena orang lain ngelihat kita biasa-biasa aja. Nggak mungkin mau mikirin masalah kita ya. Yang mikirin masalah kita ya diri kita sendiri. Ya, jadi jangan dipikir saya sudah jalankan bisnis 3i ini berarti sudah hampir 8 tahun. Saya juga melihat mitra-mitra bisnis 3i itu ada income-nya yang puluhan juta, ya, 50, 100 juta. Hidupnya makin nggak tenang juga ada. Ya, karena saking sibuknya kesana kesini, akhirnya sholatnya terbengkelai. Ya, keluarganya ditinggal. Hidupnya cuma mikirin omset, stres. Ya, dapat duit banyak, tapi pusing, hidupnya nggak tenang. Ada, ya, ini karena itu ujian. Jadi jangan berpikir ya bahwa nanti ketika income Anda meningkat, itu hidupnya makin tenang, belum tentu. Ya, ketika income 5 juta, nggak punya hutang, bisa jadi punya income 100 juta, utangnya banyak, bisa jadi. Loh, kenapa? Karena gaya hidupnya akhirnya berkembang, ya kan? Dulu mikirnya nih sama nih pasti ya. Saya dulu juga mikirnya gini. Itu orang kalau jadi crown, bonusnya 200 juta itu cara ngabisinnya gimana ya? Bener nggak? Ya, setelah jadi crown, 200 juta itu ya ngabisinnya joblung, habis gitu. Iya, sama aja. Ini ya. Jadi nggak usah kaget. Ini yang cerita yang sudah punya penghasilan 200 juta ya. Udah pernah 200 juta, semuanya udah pernah. Jadi semua level duit sudah saya cicipi. Ya. Ternyata apa? Ternyata ketika uangnya besar, banyak, itu juga nggak jaminan sukses. Pikirannya kemerungsung bisa. Kenapa? Karena gaya hidupnya mengikuti penghasilannya. Ini ya, tidak ke Grand Y ya. Ini. Jadi nggak usah khawatir. Setiap level ada cobaannya. Setiap penghasilan ada cobaannya, ya. Itu. Nanti kalau misalnya jadi tim agensi, ada cobaannya sendiri ya. Jadi Bron punya penghasilan tambahan 5 juta. 5 juta nih, gimana caranya duit 5 juta buat kredit mobil? Ya, jangan ketawa, ada loh. Ada, padahal saya udah bilang, Bron itu jangan ngambil mobil. Namanya bisnis, ya kan, bisnis ya, bukan gaji. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, karena ini bisnis. Ya, akhirnya memaksakan diri kredit mobil, ya. Nah, ketika kredit mobil, ketika naik ke silver, wah, udah mikir, wah, BTN nih, BTN. Ya, ambil rumah. Ketika udah utangnya dengan penghasilannya itu sama dengan, jadi penghasilannya 15 juta, utangnya 15 juta. Ketika turun ke Bron, rasanya gimana coba? Kemerungsung nggak? Stres nggak? Stres. Ini ya, jadi uang diatur. Tujuannya apa? Ini loh, ya, biar nggak gagal, biar sukses. Jadi hidupnya diatur, ya, hubungan sama Allahnya diatur, hubungan sama manusianya diatur, hubungan sama alam, ya, lingkungannya diatur,
hubungan dengan gaya hidupnya diatur. Biar apa? Biar maksimal semua. Ya, kita bisa kaya, bisa tenang hidupnya, kemudian ibadahnya juga maksimal dan banyak, kemudian kita juga bisa menginspirasi ke banyak orang, tapi juga banyak waktu buat keluarga, dan bisa mengayomi lingkungan. Setuju nggak? Gitu loh. Nah, itu semua bisa didapat dari apa? Dari hati yang tenang. Ini, makanya ketika Anda jalankan bisnis, kemudian hati kemerungsung, ya, kemerungsung, bahasa Indonesianya kemerungsung itu apa? Nggak tenang ya. Itu berarti sudah ada masalah. Udah ada masalah. Nah, ini di slide berikutnya nih. Jadi sudah mulai merasakan cobaan ya. Ya, jadi cobaan adalah sarana Allah untuk yang pertama memberikan peringatan. Nih, jadi ketika hati udah mulai nggak tenang, berarti kita sudah mendekati pola gagal. Hati-hati, bukan uangnya, bonusnya menurun, enggak. Bonus banyak, tapi kalau hati nggak tenang, berarti cobaan sudah datang, memberikan peringatan. Allah berikan peringatan. Ini kamu sudah melampaui batas. Ya, sudah melampaui batas. Kembalilah ke jalan yang lurus lagi. Ya. Karena kalau jalan lurus itu hidupnya tenang. Mau banyak duit juga tenang, mau kurang duit juga tenang. Karena apa? Rezeki sudah Allah yang ngatur. Kita nggak usah ngatur-ngatur. Nggak beres. Kalau kita yang ngatur nggak beres. Makanya kita boleh meminta, tapi jangan ngatur-ngatur Allah. Jangan berdoanya, ya Allah, bulan ini coba deh, saya punya penghasilan 5 juta ya Allah. Nanti kalau saya penghasilannya 5 juta, nanti saya akan sedekah 2 juta. Tapi kalau nggak nyampe 5 juta, itu sedekahnya mau saya turunin. Ngancem. Doanya mengancam ya. Ada videonya ya, ada filmnya ya, doa yang mengancam gitu. Gitu. Jangan ya. Gimana caranya? Nah, ini seni hidup nih. Gimana caranya kita punya target tinggi, kita punya kinerja yang tinggi, tapi kita nggak stres. Nah, ini ya, gitu. Sana berat, sini berat, tapi nggak stres. Wah, ini ya. Ini titik tengah. Nah, titik tengahnya ada pada apa? Pada hati yang tersambung dengan Grand Why. Ini ya. Jadi diri kita tersambung dengan Grand Why. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya itu selalu mengikatkan diri kepada Allah. Ya, karena apa? Kita ini adalah khalifah, ya, utusan Allah. Nah, utusan itu berarti kita diberikan kekuatan. Jadi Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menjadi rahmat untuk semesta. Ini. Kalau kita sudah memegang tali Allah, hidup kita tenang. Cirinya itu. Tekanan tinggi, nggak apa-apa. Ya, kemudian banyak penolakan, nggak apa-apa. Ini karena apa? Kita tahu setiap ketemu dengan orang ini adalah pertemuan suci. Sudah Allah atur. Ya, nggak mungkin kita ketemu sama orang tapi Allah nggak ngizinin, nggak tahu, nggak mungkin. Artinya setiap pertemuan adalah pertemuan suci. Nah, ketika satu pertemuan itu adalah pertemuan suci, berarti kita sebagai khalifah Allah melakukan fungsinya untuk berkontribusi. Nah, kalau kita mau kontribusi, memberikan yang terbaik karena kesadaran kita sebagai khalifah, utusan Allah, kita akan tenang. Jangankan ditolak, ya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mati pun mereka tetap tenang. Kondisi terpepet ya dalam peperangan juga mereka tetap tenang. Kenapa? Karena hidupnya bersandar dengan Grand Way. Ya, apalagi kita perangnya ini nggak perang senjata, perangnya perang prospek. Ngajak orang dalam kebaikan. Kalau kita nggak punya Grand Way, ditolak 10 kali, baper beneran. Tapi kalau kita punya Grand Way, ya, ketemu sama orang ditolak,
Alhamdulillah, yang penting saya sudah menyampaikan. Ya, perintah Allah sudah saya sampaikan. Saya mengajak mereka dalam kebaikan. Ya, orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak mau mengajak ke dalam kebaikan. Nah, ketika kita ketemu sama orang, kita selalu fokusnya berkontribusi, ngajak kepada kebaikan. Ya, ketika mau prospek, jalan kaki, ya ada batu di tengah jalan, singkirin. Ya, ada orang nenek-nenek ya di lampu merah, jangan diseberangin. Gitu. Kenapa? Dia lagi nggak mau nyebrang. Kalau diseberangin marah-marah. Ya, jadi apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Itu ya, berkontribusi. Ketika prospek, niatnya apa? Niatnya kontribusi. Buka mindsetnya, diajak ngobrol. Ketika calon mitra bisnis kita sesuai dengan visi kita, ayo kita kerjasama ya. Ini, jadi cobaan dikirim Allah tujuannya untuk memberikan peringatan. Karena kadang ketika orang dikasih cobaan, kita hidupnya jadi nggak tenang. Ya, harusnya apa? Ketika dikasih cobaan, kita hidupnya ingat, wah ini cobaan nih. Ya, jadi ketika ada cobaan, hatinya goyang, kita harus ingat lagi, wah ini cobaan. Dari mana? Dari Allah. Untuk apa? Ini peringatan. Ini peringatan yang pertama apa? Kita kembali ke Grand Way, kita kembali kepada Allah. Ini, ya, ini ada masalah, ini ada cobaan. Yang perlu dipikirkan, ini datang dari Allah. Yang kedua, bahwa cobaan itu nggak mungkin melebihi kapasitas kita. Ya, guru aja ngasih soal ke muridnya nggak mungkin salah, bener nggak? Nggak mungkin anak SD dikasih soal SMA, mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya, anak SMA nggak mungkin dikasih soal SD, apalagi Allah yang maha mengetahui, nggak mungkin salah ngasih soal kepada kita. Hanya kita kadang kurang paham, kurang menangkap, kemudian suudon, wah berat banget nih cobaan saya, beneran, kayaknya saya nggak kuat ini. Ya, pernah nggak ada yang merasakan kayak gitu? Nah, ini diperingatkan kembali kepada Allah, dan ingat bahwa ini pasti Anda kuat. Nggak mungkin Allah ngasih soal salah, itu nggak mungkin. Ini, tapi ada sesuatu yang bagus yang bisa memberikan jalan kebaikan buat Anda. Ini yang kedua. Jadi cobaan bisa saja memberikan jalan buat Anda. Saya dulu pernah menjadi punya usaha itu foto studio pernah. Tapi jangan dibayangkan foto studionya ini nyewa ruko atau tempat gitu ya untuk prewedding, enggak. Jadi studio saya itu adalah kios kecil ukuran 1x2 di depan SD. Ini ya. Jadi target saya itu anak-anak SD gitu kan. Pulang foto, kemudian ngeprint itu usaha itu. Nah, waktu itu saya berpikir, ini kalau saya kayak gini terus, ini kapan kayanya? Ini keterampilan ini nggak bisa bikin saya kaya. Gitu ya. Buat apa saya mempelajari ini, ngeprint kayak gini, foto kayak gini? Nggak bisa bikin kaya saya. Ternyata setelah saya jalankan bisnis 3i, ternyata itu penting banget. Jadi saya bisa desain, ya, bisa desain gambar, bisa cropping gambar, bisa membuat sebuah flyer yang bagus. Ini, ternyata Allah ngasih jalan. Cuman saya dulu nggak ngerti. Saya ngertinya apa? Wah ini nggak bagus ini. Gimana bisa kaya? Itu ya. Kemudian saya pernah belajar ini kerja gila-gilaan. Jadi malamnya jadi satpam, paginya saya loper roti keliling Jakarta. Ini. Jadi saya dalam 24 jam saya hanya tidur sekitar 4 jam, 3-4 jam sehari. Ya, ternyata ini memberikan jalan
Allah melatih saya agar saya gigih. Berjuang itu harus gigih. Ya, ketika orang tidur 8 jam, kamu tidurnya dikurangi 3 jam, 4 jam. Jadi malamnya jadi security, ya. Paginya saya loper roti. Nah, loper roti. Jadi kalau saya jaga itu jam 8 malam sampai jam 8 pagi, 12 jam. Habis itu saya ke pabrik roti, saya ambil roti, itu sampai sekitar maghrib baru selesai. Ini ya, itu nggak tidur. Ya, kadang saya sampai ketidur-tidur di motor. Jadi saya pernah naik motor itu sambil tidur jalan sekitar 1 kilometer. Pernah, saking capeknya. Ini jadi dalam mimpi saya ini saya ngikutin mobil itu dan alhamdulillah ketika melek saya masih di belakang mobil itu di lampu merah ya, dari Kebayoran Lama sampai ke Blok M. Wah, Pak Ahmad tahu ya, dari Kebayoran Lama sampai ke Blok M tidur. Bayangin, naik motor. Itu. Nah, itu saking saking saya kerja kerasnya dan itu memberikan jalan buat saya ketika saya jalankan bis 3i, saya kerja keras gila-gilaan. Saya nggak punya nggak punya uang untuk ngider. Oke, tapi saya gila-gilaan. Main Facebooknya gila-gilaan. Ya, ibarat kata kalau handphonenya mau menjerit nih, waduh, menjerit nih ya, saya injek terus pakai jempol. Ini jadi cobaan memberikan jalan. Makanya ketika Anda sekarang merasakan adanya cobaan hidup, yakin aja ya, berbaik sangka sama Allah, itu Anda sedang dikasih jalan. Ini ya. Ya namanya jalan untuk peningkatan kan nanjak, bener nggak? Saya pingin meningkat hidupnya, ya ke atas, ya nanjak. Terus dikasih jalan nanjak kok baper. Ya. Ini. Kemudian cobaan adalah saran Allah untuk memberikan hikmah. Nah, ini. Hikmah itu apa? Hikmah ketika kita mau berpikir dan merenung melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif. Itu ya. Jadi ketika miskin bisa bersyukur, ketika kaya bisa bersyukur. Itu ketika kita bisa mengambil sebuah hikmah. Hikmahnya apa? Ini. Namanya kaya dan miskin itu cobaan. Ya. Jangan kamu merasa rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kebun Anda. Jangan. Karena rumput tetangga itu ketika Anda lompat itu ternyata rumput sintesis. Rumput plastik ya hijau terus. Kayaknya nggak pernah disiramin, itu hijau terus ya. Ini saya mau tiap hari nyiramin ya, kayak hijau-hijau kayak gitu. Ternyata rumput sintetis ya. Yang dilihat itu orang kaya, necis, mobilnya mewah, ya kan. Kemudian pakaiannya perlente. Anda nggak tahu utang dia berapa. Mungkin Anda kalau dikasih utang dia stresnya bisa lebih parah ya. Ini ya. Masalahnya nggak tahu. Jadi jangan nakerin kondisi orang dengan takaran kita. Jangan. Nanti yang kena kita sendiri. Ya, pahami aja. Pokoknya setiap kondisi orang itu ada rezekinya, ada cobaannya. Udah itu aja. Hikmahnya apa? Nanti kita akan bersyukur. Ini, ya, pasti bersyukur. Melihat orang miskin itu juga kitanya bisa bersyukur, melihat orang kaya kita bisa bersyukur. Jalankan bisnis belum sukses-sukses, hikmahnya apa? Berarti Allah ingin kita lebih meningkatkan diri. Jangan sampai nanti ketika kita belum siap kemudian dikasih kekayaan, nanti kita malah gagal. Bisa jadi kayak gitu. Ya kan? Kemudian ketika bisnisnya lagi turun, kita bersyukur juga. Berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Ada sesuatu yang harus kita tingkatkan. Zaman mungkin berubah. Berarti ada ilmu-ilmu yang harus kita gali lagi. Ini, ya. Kemudian ketika menerima hikmah itu, kita mau kontribusi, ya sudah. Akhirnya jadi tenang. Dulu ketika ada pandemi, ya, semua bisnis pasti terdampak, ya. Termasuk bisnis saya juga terdampak. Nah, saya membacanya,
Seperti itu ya. Ini zaman berubah. Kondisi dalam keadaan krisis. Pasti Allah mempunyai rencana dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Nah, berarti saya harus menyiapkan sebuah perubahan. Apa yang saya lakukan? Saya bersyukur masih diberi sukses, masih diberi sehat. Ya, akhirnya saya belajar lagi ke ISQ. Ini ya, diberikan hikmah. Nah, sekarang saya mendapatkan hikmahnya. Dulu kalau tidak ada COVID, saya mungkin nggak jadi seorang coach. Kalau nggak ada COVID, mungkin saya tidak menjadi seorang trainer yang bersertified. Ya, mungkin saya nggak ngerti bagaimana menjadi seorang public speaker yang benar cara ngomongnya. Walaupun sekarang belum maksimal ya, tapi saya tahu ilmunya. Mungkin saya nggak ngerti bagaimana menjadi seorang leader dengan mencetak leader di bawahnya. Bagaimana membangun sebuah bisnis dengan program transformasi leadership. Nah, ini ternyata saya bersyukur. Oh iya, ternyata COVID itu berguna buat saya. Ternyata COVID dikirim ke saya, itu gunanya saya untuk meningkatkan lagi kapasitasnya. Ini ya. Jadi selalu ada hikmah positif di setiap kejadian. Makanya ketika ada kejadian berat, ya, saran Allah kepada kita, doanya apa? Ketika kita dapat cobaan, doanya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, bukan hanya orang meninggal saja, ya, tapi di Qur'annya dikatakan ketika mendapatkan cobaan, ya, maka orang-orang beriman mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semuanya itu dari Allah. Tuh, ya. Apa yang kena di kita itu dari Allah. Nah, dan ini nanti akan kembali kepada Allah. Hasilnya apa ketika kita dikirimi sama cobaan sama Allah? Ya, respon kita apa? Ketika respon kita positif, mengambil hikmah, berarti kita akan mendapatkan yang keempat, pahala. Nah, ya kan? Kembali kepada Allah. Kebaikan kita akan kembali kepada Allah berupa pahala. Nah, ini ya, respon terhadap masalah, terhadap cobaan, jika kita responnya benar, ya, bahwa itu semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka kita akan mempersiapkan agar ketika bola ini, jadi bolanya dari Allah kan, kata kita mantul itu hasilnya berlian. Ini ya, ketika dilemparkan sama Allah suatu cobaan, kena di kita, balik ke Allahnya berupa berlian. Ini. Nah, bagaimana biar bisa kembali kepada berupa berlian? Ini cobaan adalah saran Allah untuk peringatan buat kita, memberikan jalan solusi buat kita, memberikan hikmah. Dan ketika kita bisa menyadari itu, maka kita akan bisa merubah bola yang sampai kepada kita itu menjadi sebuah berlian berupa pahala. Nah, sekarang pertanyaan saya, gimana? Yang tadinya awal Anda ikut acara ini merasakan banyak masalah, sekarang apa yang Anda rasakan ketika sudah tahu ilmunya? Apakah Anda bisa bertumbuh, ya, bertumbuh dengan adanya masalah ini, masalah yang Anda hadapi sekarang ini? Ya, boleh, silakan ketik. Saya ngopi dulu ya. Oke, ya. Usaha Mensyati lebih optimis ya. Awi Maulana rileks. Nah, sekarang jadi rileks ya, tenang. Kemudian Purnama mendapat pencerahan. Alvan menjadikan masalah sebagai motivasi hidup. Ya, Arifu bertransformasi dengan masalah King. Ya, ini ya. Jadi masalah itu adalah sarana atau alat Allah untuk mendidik kita sebenarnya. Ya, tarbiyah. Ya, alat untuk mendidik kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, agar menjadi manusia yang sampai pada versi terbaiknya. Jadi ketika Anda jalankan bisnis, nggak sukses-sukses, maksudnya nggak kaya-kaya ya,
Anda tetap bisa sukses. Yang penting jangan cari masalah. Manusia itu, ya, dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa setiap manusia itu dijaga 2 malaikat di depan dan di belakangnya. Artinya apa? Anda dilindungi oleh Allah, ya, dengan 2 malaikat. Sesuatu yang tidak Allah izinkan tidak akan kena dengan Anda. Tetapi sesuatu yang kena dengan Anda berarti Allah sudah izinkan. Ini, ya. Dan kenanya itu karena 2. Karena kehendak Allah. Takdir, misalnya Covid. Ya, siapa yang bisa menghindari kondisi Covid pandemi? Nggak ada, itu takdir. Yang kedua adalah karena kita yang minta. Jadi kalau bahasa Jawanya gini, bahasa Jawanya itu orang celaka, ya, orang celaka itu karena 2 hal. Karena kehendak Allah atau karena, ya, karena kersaneng Allah atau kakean pola. Jadi kebanyakan gaya. Ya, kakean pola kalau orang Jawa bilang. Naik motor itu Allah akan lindungi keselamatan kita, dikirim 2 malaikat. Tapi kalau naik motornya ugal-ugalan, gimana? Kita sendiri yang nyari celaka, ya. Akhirnya ya celakalah. Ini, ya. Makanya dalam ayat tersebut dikatakan setiap manusia diberikan malaikat, 2 malaikat untuk melindungi. Tapi nasib, ya, nasib seseorang, suatu kaum itu dikembalikan kepada kaum itu sendiri. Ya. Jadi kalau Allah sudah memberikan perlindungan, tapi nasib dikembalikan kepada orang tersebut. Kalau banyak pola, banyak cobaan, banyak masalah. Tapi kalau nggak banyak pola, jalannya lurus, ya itu akan bisa merubah nasibnya sendiri. Ya, oke. Jadi takdir tidak bisa dirubah. Takdir itu sudah ditentukan. Ya, Covid datang siapa? Ya, ketika Allah bilang pandemi, ya pandemi sudah. Ini, ya. Tapi pakai masker, nah itu upaya pribadi. Ya, cuci tangan, pakai masker itu namanya nasib. Nasib, ya. Jadi pandemi tetap datang, tapi kita bisa berupaya agar nasib kita lebih baik dengan cara menjaga kesehatan. Ini, ya. Jadi takdir tidak bisa dirubah dan takdir itu pasti yang terbaik. Ya, Allah sudah membuat takdir buat manusia. Yang pertama, rezekinya itu cuma 2, cukup dan lebih. Ini, ya, cukup dan lebih. Ini takdir manusia. Nah, ketika yang ketiga ada orang yang merasa hidupnya kurang, itu karena nasib. Apa? Nasib. Nah, nasib itu kerjanya siapa? Kita yang merubahnya. Jadi kalau takdir selalu yang terbaik. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Silahkan, ya, masih ada waktu. Kalau mau tanya boleh, yang berhubungan dengan cobaan. Ya, nggak usah khawatir, Pak, cobaan saya berat banget. Berarti Anda layak untuk mendapatkan hadiah yang besar. Kalau cobaan Anda ringan-ringan, mungkin hadiahnya kipas angin, ya. Itu pun juga ya pakai batu baterai yang kecil. Yang dijualnya di abang-abang. Ya, itu. Jadi sesuai. Kalau Anda merasa mendapatkan cobaan yang berat, berarti Allah membuat rencana kepada Anda memberikan jalan yang lebih besar. Ini. Nah, uniknya itu Allah akan memberikan jalan keluar itu lewat jalan yang tidak disangka-sangka. Ini yang dibutuhkan kita adalah kesabaran dan ketekunan. Sabar, tekun. Karena keluarnya kita dari cobaan itu lewat jalan yang nggak disangka-sangka. Ini, saya punya hutang 300 juta. Waktu itu saya berpikir, gimana caranya? Saya nggak ngerti ini, otak saya nggak nyampe. Tapi saya nggak mikirin. Saya berjuang di bisnis 3i, ya.
yang menurut konsepnya ini bisa memberikan solusi, bisa memberikan income ratusan juta. Kalau saya fokus di sini, ya, saya sabar, saya berjuang, saya gila-gilaan, ya, ketika Allah berkehendak saya sukses, maka insya Allah hutang saya lunas semua. Dan alhamdulillah, ya, Allah berikan kemudahan, saya bisa melunasi hutang saya. Ini, dan jalannya nggak disangka-sangka. Oke, nah ini Henry Jusni. Kendala atau alasan calon mitra itu takdirkah atau nasib? Nah, dan gimana mencakimnya? Oke, jadi gini, calon mitra kita itu adalah orang yang dikirim Allah sebagai cobaan. Ini dulu, cobaan. Ya, kemudian kita ini sebagai khalifah Allah. Ya, dikirim sama Allah untuk ketemu dengan Dia. Tugasnya apa? Kita berkontribusi. Pahami ya? Jadi kita dikirim sama Allah, ketemu calon mitra kita, agar kita berkontribusi kepada mereka, memberi rahmat Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan informasi, ya, bagaimana agar hidup yang lebih baik, bagaimana caranya agar kita mengelola uang dengan benar, bagaimana agar kita bisa memiliki proteksi ini, ya. Jadi kita niatnya itu dulu. Apa? Bukan kita ingin closing mereka, tapi kita tugasnya sebagai khalifah ingin berkontribusi, ya, ingin memberi jalan, ya, kepada mereka. Nah, ketika kita sudah niatnya benar, ya, kita berjalan dengan Grand Y, maka apapun yang respon calon mitra kita kita nggak berpengaruh, ya, terpengaruh, karena pikiran kita, saya sudah menjalankan tugas Allah, saya sudah berkontribusi, saya sudah ngajarin, saya sudah mengajak. Masalah dia mau atau tidak, ya, saya kembalikan kepada mereka. Ini, ya, jadi luruskan dulu nih mindset kita, luruskan dulu hati kita, luruskan diri kita dengan Grand Y. Ya, pasti ada misi Allah, ya, untuk kita ketika kita dipertemukan dengan orang lain. Nah, ketika kita sudah dipertemukan dengan orang lain, kemudian kita sudah ngasih informasi, terserah, ya, orang itu mau mutusin apa, rezeki juga Allah yang udah ngatur, bener nggak? Ini, ya udah, kita kayak gitu aja, lakukan. Ya, yakinlah, orang yang closing itu di dalam dirinya itu sudah membuka hatinya untuk mencari sebuah bisnis, sudah membuka hatinya untuk mencari sebuah peluang, membuka hatinya untuk hidup yang lebih baik. Sebelum ketemu kita, hatinya itu udah terbuka. Ya, cuman mereka ini kadang sadar atau tidak sadar, tapi di dalam dirinya itu sudah ada tekanan. Ya, jangan merasa kita hebat, kita bisa prospek orang terus closing. Enggak. Ya, itu sudah Allah atur itu. Closing dan enggak itu udah cobaan buat Anda. Sudah diatur. Ini kamu bisa bersyukur enggak? Ini bisa bersabar enggak? Ya. Gitu. Bukan hebatnya kita bisa closing orang, bisa mempengaruhi orang sehingga orang itu bisa closing. Kenapa? Karena orang itu potensinya sudah closing, sudah siap nyari. Coba deh, ya, coba Anda prospek orang yang ibarat kata lagi seneng-senengnya jalanin bisnis kayak MLM kayak gitu, baru join dan ada prospek, mau setengah mati nggak bakal closing. Kenapa? Karena di dalam dirinya sudah menutup untuk bisnis yang lain. Gini, ya, paham ya? Jadi closing atau enggak itu bagian dari rezeki, rahasia Allah. Udah tenang aja, kita luruskan niat, kemudian luruskan mindset, luruskan action, udah kontribusi aja. Nanti apa? Kita ngomongnya dengan senyum. Wah, ya, ngomongnya dengan senyum, auranya kan terbuka. Ini, nah, ketika auranya terbuka, ya, potensinya orang sudah itu, ya tinggal klik, sudah closing.
Kalau nggak closing gimana? Alhamdulillah, yang penting saya sudah sampaikan. Saya sudah menyampaikan amanat Allah. Yang kita dapatkan apa? Pahala, ya. Kita berikan berlian kepada Allah. Wah, udah sukses. Oke ya. Ya. Kemudian saya lihat ke atas dulu. Oke, Pak Ahmad, berbagi dan berkontribusi. Betul. Jadi hidupnya santai aja, tenang gitu. Melihat orang cepet kaya, itu kan cobaan buat dia kan gitu. Belum tentu juga dia sukses kena cobaan kekayaan, ya kan. Yang penting saya harus sukses. Kondisi sekarang ini harus membuat saya sukses, ya. Mereka biarkan dengan cobaannya, belum tentu sukses gitu. Jadi tenang ya. Nah, Alvan, bagaimana diketahui kalau cobaan itu hukuman atau ujian untuk meningkatkan derajat kita, King? Nah, perbedaannya antara ujian dan cobaan itu sebabnya ada dua hal. Yang pertama, itu datang dari Allah atau dari kita. Kalau dari kita, itu namanya hukuman. Ya, sebab kesalahan kita akhirnya datanglah sebuah musibah. Naik motor harusnya pelan-pelan, tahu-tahu gas-gas-gas, jatuh, lecet, ya. Nah, itu namanya musibah yang hukuman. Tapi apakah itu buruk? Tidak, ya, nggak buruk kalau kita bisa belajar dari ini. Oh iya, peringatan. Untung saya nggak mati, cuman jatuh lecet, untung nggak mati, ya. Dan jalan bahwa ternyata saya harus naik motornya lebih bagus lagi. Ya, hikmahnya apa? Allah masih sayang sama saya. Ya, Allah menginginkan saya hidup yang lebih benar lagi. Dan akhirnya apa? Dapat pahala. Jadi walaupun penyebabnya kakean polanya kita, ya, musibah itu bisa jadi hukuman. Tapi kalau kita bisa kembali kepada 4 langkah ini, maka itu bisa menjadi berkah buat kita juga untuk hidup yang lebih baik. Ya. Yang dua, cobaan itu datang dari Allah. Nah, itu juga sama juga. Kalau kita nggak bisa mengambil berkahnya dari 4 langkah ini, yaitu kita kena hukuman. Ya, hukuman siapa yang menghukum? Ya karena kelalaian kita sendiri. Ya, kesalahan kita sendiri tidak bisa menerima suatu keadaan, merespon suatu keadaan dengan cara yang benar. Nih ya. Oke, Pak Ahmad nih, upline dan online tutup polis, ditambah lagi mengurus unit toko di kantor. Ujian, iya ujian lah. Ya, gitu. Caranya gimana? Kata guru saya, ketika kita mendapatkan suatu ujian, yang pertama yang diucapkan adalah innalillahi wa innalillahi rojiun. Semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, bagaimana terbaiknya respon? Gimana caranya yang dari Allah itu kembali kepada Allah dalam bentuk berlian? Ini ya, respon. Nanti hatinya tenang gitu. Kalau ditanya, "Oh, gimana nih kok downline tutup?" Gak dibawa mati nih downline ini. Ya, nggak ditanyain downline-mu tutup apa gimana, ya ditanyain Tuhanmu siapa, nabimu siapa, ya nggak ditanyain omsetmu gimana kan gitu. Jadi tenang aja, ya santai. Tapi punya omset gede penting nggak? Ya penting, tapi santai, tapi serius. Saya gaspol, tapi nggak stres gitu loh. Putarannya itu bisa tarik kenceng kendor lagi, tarik kenceng kendor lagi, ya bisa happy. Makanya Pak Ginanjar mengajarkan, ya setiap hari kita harus mengafirmasi diri kita. Saya putuskan, ya hari ini saya putuskan, ya saya fokus, saya semangat, saya bahagia. Wah, ini sederhana tapi dalam banget, bener, dalam hubungannya dengan cobaan, kesuksesan, kemudian memaintain diri kita, memaintain stres segala macam. Ini kalimat yang sederhana tapi sangat dalam. Oke. Nah, ini Henry Jesni lagi. Apakah termasuk kepikiran atau punya plan mau ketemu Camit King merupakan pembukaan cobaan? Iya. Nggak ketemu calon mitra, ketemu calon mitra itu cobaan. Nggak ketemu calon mitra juga cobaan. Karena hidup kita penuh cobaan, gitu. Jadi lebih baik gimana? Ya lebih baik ketemu calon mitra lah.
Ya kan, sama-sama cobaan kan gitu. Nah, Aurelia, ya, apakah termasuk kepikiran atau punya plan mau ketemu? Oh, tadi udah ya, Pak Ahmad. Berarti tetap bersabar dan terus berbagi serta memberikan kontribusi. Masih untung. Ya. Nah, setelah membaca apa namanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat berikutnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Wah, alhamdulillah ya Allah. Ketika kalimat itu diucapkan, seluruh tubuh kita, saraf-saraf kita itu akan mencari kebaikan dalam setiap kejadian. Bener deh. Itu kalau kata guru saya itu cara reframing paling cepat dan jitu. Ya, merubah satu keadaan dari keadaan buruk menjadi keadaan baik itu dengan satu kata, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji dari Allah. Ini ya, syukur. Syukurin aja. Ya, jebret kecelakaan gitu, wah sadar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillahirabbil alamin, masih hidup. Masih hidup, kalimatnya akan banyak, kalimat syukurnya akan banyak. Kenapa? Karena kalimat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin. Coba bayangin ketika sadar ya, kemudian marah-marah, siapa yang nabrak saya nih, ya kurang ajar ya. Nah, urusan polisi nih, urusan polisi ya itu ya. Jadi apa yang kita ucapkan itu nanti akan berentet gitu. Ya, 9 detik pertama itu akan menentukan nasib kita 1 hari ke depan. Ini ya, wah, keren banget ya. Ini Dion, kesabaran adalah kesuksesan. Ya, sudah diatur yang Maha Kuasa. Tinggal kita sejauh mana memutuskan. Betul. Ya. Purnama Jaya, kontribusi, memberi harus ikhlas. Betul. Ditolak ya ikhlas. Iya, karena kita ngasih kok. Ngasih loh, ya. Kasih informasi ya kasih. Jangan ditagih lagi, orang ngasih, ya kan? Ikhlas, ridho, syukur. Wah, alhamdulillah ya. Nah, malam ini kita sama-sama belajar ya. Ternyata kita butuh yang namanya cobaan. Kita butuh yang namanya masalah. Orang tanpa cobaan, orang ini tidak akan berkembang. Orang tanpa dihadirkan suatu masalah, orang ini tidak akan memiliki suatu kebijaksanaan. Ya, semakin besar masalahnya, semakin besar juga kapasitasnya. Semakin besar cobaannya, maka semakin tinggi juga makom atau kondisi terbaiknya. Makanya kata Rasulullah ya, bahwa siapakah orang yang memiliki cobaan paling berat? Yaitu para nabi. Ya, para nabi itu cobaannya paling berat. Selanjutnya apa? Orang yang baik. Ya, di bawahnya nabi. Kemudian orang yang baik di bawahnya lagi. Artinya apa? Ya sudah, kita tinggal jadi orang yang baik di level berapa? Ya, karena kita jadi orang baik berarti kita akan masuk dalam ujian. Kalau Anda mendapatkan ujian yang berat, berarti Anda sudah di jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi. Ya, nabi itu jalannya jalan ujian, jalan cobaan. Berarti Anda satu jalan dengan nabi. Kalau Anda nggak pernah merasakan cobaan atau ujian, Anda malah keluar dari jalan para nabi. Oke, begitu ya. Wah, saya rasa kita sama-sama sudah belajar. Semoga pertemuan malam ini bisa mendapatkan hikmah untuk kita semua, bisa memberikan jalan yang lurus dan bisa memberikan kebaikan dan kontribusi untuk kita, keluarga kita, dan kita menjadi rahmatan lil alamin. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gegrat.